Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Karena ini adalah video buat teman-teman mahasiswa semua yang saya sayangi dan saya hormati. Pada kesempatan kali ini saya akan mengembangkan bahan mata kuliah ya yang akan kita pergunakan untuk mata kuliah tanggung jawab sosial korporasi. Materi yang saya akan sampaikan adalah terkait evaluasi program CSR atau evaluasi program tanggung jawab sosial perusahaan. Tujuan dari materi ini atau pengembangan materi ini adalah teman-teman mampu menganalisis program-program CSR yang sudah dilakukan oleh perusahaan dengan menggunakan metode SROI atau Social Return of Investment. Jadi Social Return of Investment ini merupakan alat, sebenarnya tools untuk menilai apakah program yang dilakukan, program CSR yang dilakukan oleh perusahaan itu sudah baik atau belum, gitu. Nah, pada pertemuan kemarin sudah kita singgung bahwasanya dalam melaksanakan program untuk mendeliver ya, untuk melaksanakan program CSR itu sendiri bisa dilakukan langsung oleh program officer jika perusahaannya memiliki divisi CSR, atau mereka bisa meng-hire atau melakukan kerjasama dengan yayasan yang memiliki visi yang sama gitu, ataupun mereka full seperti mendelegasikan program ini ke sebuah organisasi lain atau yayasan. Nah, ini makanya kenapa harus dikontrol, kenapa harus dievaluasi. Karena dalam berbicara SROI ini adalah kita harus tahu social return of investment gitu ya. Seberapa besar sih yang sudah mereka atau perusahaan keluarkan untuk sebuah program berdampak pada masyarakat. Jadi pola perhitungannya adalah rasio atau perbandingan antara input atau biaya yang mereka keluarkan untuk program versus atau dibandingkan dengan output. Outputnya ini adalah dampak yang dirasakan oleh siapa? Oleh beneficiaries. Beneficiaries ini adalah penerima program atau penerima manfaat langsung dari program CSR maupun yang tidak langsung, ya ini masyarakat luas. Satu-satu ya. Nah, input nih. Input gimana ya cara menilai input? Itu input misalkan saya mau kasih contoh adalah program konservasi penyu ya yang dilakukan oleh sebuah perusahaan migas yang berlokasi di Anambas atau tergabung dalam konsorsium migas di Anambas, Natuna dan Anambas gitu ya, yang berlokasi di Pulau Matak, Kabupaten Kepulauan Anambas. Nah, satu program penyu itu gimana awalnya? Bagaimana mereka bisa berjalan? Caranya adalah yang pertama adalah mereka meng-hire sebuah kelompok. Jadi bukan meng-hire sebenarnya, membentuk sebuah kelompok yang memiliki kepedulian untuk konservasi penyu. Jadi yang dikonservasi apa sih? Itu telurnya ya teman-teman. Telur penyu dikonservasi. Kenapa harus dijaga gitu? Karena bahkan sampai saat ini telur penyu merupakan objek transaksi ya, jadi merupakan salah satu makanan favorit ya, karena katanya menyegarkan badan. Satu orang itu bisa habis sekali makan 6-7 butir gitu. Objek transaksi kalau beli di pulau langsung, pulau itu adalah pulau kosong yang tidak dihuni tapi oleh masyarakat lokal di sana, merupakan ini teman-teman, dianggap sebagai kebun. Saya mau ke kebun dulu, mau ngapain? Oh, mau ngambil kelapa, sekalian mau ngambil telur penyu yang bertelur di wilayah saya. Nah, kira-kira begitu ya, itu kita sudah bahas. Nah, untuk akhirnya mau masyarakat itu membentuk sebuah kelompok, harus ada ini dong ya, imbal balik ya. Imbal baliknya adalah digaji, gaji bulanan gitu. Gaji bulanan seberapa banyak itu nanti diperhitungkan gitu ya. Kalau di sana itu sekitar 7 juta per bulan. Nah, lumayan banget
Itu tuh 7 juta per bulan, dengan transaksinya adalah tidak boleh lagi menjual telur penyu yang bersarang di yang ada di kebun mereka gitu. Jadi mereka harus menyelamatkan. Teman-teman perlu tahu bahwasanya di sebuah pulau itu biasanya yang memiliki tanah itu 4-5 keluarga. Nah, jadi 4-5 keluarga ini makanya mereka harus menjaga tanah mereka. Karena kenapa? Karena nanti kalau nggak ada yang menjaga, bisa jadi orang yang pemilik lain yang datang itu mengambil telur penyu juga di lahan yang sebenarnya mereka nggak boleh. Nah, itu bisa terjadi. Makanya harus sering dicek. Nah, kalau misalkan ini di sebuah keluarga dijadikan aktor-aktor CSR atau pelaksana program konservasi penyu, mereka nggak boleh. Ya, mereka mengambil untuk menyelamatkan. Ambil dari lahan mereka, atau kalau misalkan tidak ada, mereka mengambil dari lahan lain tapi untuk dikonservasi gitu, bukan untuk dijual. Dipindahkan ke bak-bak yang membuat baknya. Jadi membuat infrastruktur konservasi itu juga merupakan input sebuah perusahaan gitu ya, input program CSR tadi gitu teman-teman. Jadi apakah hanya segitu saja? Oh tidak, berarti harus membuat bak penampungan penyu, lalu membuat batas di bak itu supaya apa? Supaya tidak ada predator, ini biawak teman-teman. Biawak itu suka banget makan telur penyu, bukan cuma orang doang gitu ya. Nah, jadi semua biaya itu di cover, dihitung sebagai input gitu. Nah, apalagi mereka mengembangkan sekarang konservasi penyu itu dikembangkan sebagai pariwisata. Oh, berarti harus dibangun pondoknya. Pondok yang untuk pengelolanya atau keluarga yang tadi mengelola konservasi penyu dan mengelola kayak semacam cabin untuk disewakan. Itu harganya 500.000 itu bisa jadi untuk pendapatan tambahan mereka. Nah, itu semua dihitung sebagai input ya. Gaji gitu. Lalu mereka juga diberikan biaya untuk melakukan penanaman cengkeh gitu, atau peremajaan cengkeh yang memang sudah menjadi lahan pekerjaan mereka juga di pulau tempat mereka tinggal gitu. Nah, jadi itu dihitung, nanti kan ditotal gitu ya. Nah, setelah ditotal kita bandingkan dengan output. Outputnya bagaimana? Contohnya nih, output itu adalah kan kita menilai dampak ya. Kita menilai dampak dari program yang sudah dijalankan itu. Berarti yang harus kita gali adalah penerima manfaat langsungnya adalah keluarga tadi. Gitu, keluarga tadi apa yang dirasakan sih? Oh, ada rasa bangga bisa nyekolahin anak ke pesantren. Ada rasa bangga menjadi orang kepercayaan. Nah, itu semuanya kita gali dengan kualitatif atau wawancara mendalam. Kita catat tuh, bangga itu maksudnya gimana? Bangga yang apa? Berapa misalkan untuk menyekolahkan anak, berapa biayanya? Biaya masuk berapa? Biaya bulanan berapa? Lalu biaya anak itu diantar dan biaya anak itu pulang lebaran, itu semua dihitung sebagai output yang dirasakan oleh beneficiaries, oleh pengelola tadi. Gitu ya. Nah, lalu apa lagi dirasakan oleh siapa lagi? Oleh pemerintah, karena perlu kita ingat Anambas itu merupakan MPA atau Marine Protected Area gitu ya, yang ditetapkan oleh KKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, sebagai kawasan konservasi perairan nasional. Ya, disebut sebagai Taman Wisata Perairan Anambas gitu. Nah, kalau di situ kan berarti sebenarnya program pemerintah dalam konteks konservasi penyu menjadi berkurang karena sudah ada pihak lain, yakni kelompok yang dibentuk oleh perusahaan tadi untuk melakukan konservasi penyu. Nah, itu kita juga tanya, seberapa lebih menghemat sih, terbantu apa sih gitu ya dengan program konservasi penyu ini yang dilakukan oleh perusahaan. Nah, itu kita semuanya kita wawancara, kita kuantifikasi teman-teman. Lalu untuk turis misalkan, turis yang pernah ke sana seperti saya kan ya, meskipun saya evaluator tapi saya juga termasuk turis ya kalau ke sana ya. Nah, dampak apa sih gitu. Nah, nanti misalkan tadi input misalkan let's say 200 juta. Ya, ini kita total 200 juta. Outputnya
Sebenarnya yang dikatakan sebuah SROI itu baik adalah ketika output lebih besar dari input. Dampak lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan untuk menjalankan program gitu. Kalau misalkan inputnya 200 dan outputnya cuman kita bisa menggali itu 100 juta gitu ya, berarti kan 1:1,5 gitu. Nah berarti yang harus bagus itu berapa? Oh bisa setidaknya at least itu 1:1. Jadi perusahaan itu nggak tekor gitu. Perusahaan nggak tekor dan mereka juga dampaknya berasa gitu ya. Nah itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Untuk prakteknya nanti kita akan coba lakukan ya. Tapi ini untuk ngingetin lagi dan untuk mendalami lagi supaya nggak lupa. Sekian dari saya Siti Arita pamit. Semoga bermanfaat ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.